kelas. Nah, selama ini yang ada di kelas kita mungkin bukan berupa keyakinan kelasnya, tapi berupa apa? Tata tertib. Dan tata tertib itu dibuat oleh siapa? Sekolah. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini nanti yang buat kamu sendiri. Apa kalau keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini untuk kita laksanakan. Keinginan kamu tadi ditempel di depan, silakan bergantian. Tangannya kembali ya, silakan ditempel. Di mana saja, silakan. Iya, kembali. Ya. Jangan dilebut ya. Ya, jangan dilebut. Jangan rebutan, kita kembali. Suyu. Kita kembali ya. Ya, dari apa yang telah kamu tuliskan tadi, ya, ada beberapa keinginan yang sama. Jadi Pak Aris kelompokkan berdasarkan keinginan yang sama. Dan setelah dikelompok-kelompokkan, keinginan kalian terhadap kelas ini itu terwujud dalam 4 nilai kebajikan atau 4 keyakinan yang akan kamu sepakati dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja keyakinan itu, anak-anak? Satu apa? Sama-sama yuk. Bersama, saling menghormati, saling menghormati dan yang kedua apa? Selalu belajar dengan sungguh. Yang ketiga apa? Selalu menjaga ya. Kebersihan kelas. Yang terakhir apa, anak? Selalu bersikap jujur. Ayo, 2 anak lagi, silakan. Satu lagi, terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SDN Rayong 4, kepada Bapak Dr. Andes Haryono. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SDN Sidoarjo 1. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu dari SDN Rayong 4, Bapak Ibu dari SDN Rayong 2, Bapak Ibu dari SDN Sidoarjo 1, Bapak Ibu dari Jatisari 3, dan juga ibu-ibu dari TK dan PAUD yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, waktu yang luang, sehingga pada pagi hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 5 Kecamatan Senori. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara berikutnya adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Rayong 4. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haryono, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko, Kepala SDN Sidoarjo 1. Yang terhormat rekan-rekan guru penggerak, beliaunya ketiganya ini dari SDN Kaligede 2, dari SDN Rayong 4, dan dari SDN Sidoarjo 1. Bapak Ibu peserta seminar yang saat ini semuanya yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di SDN Rayong 4, khususnya di ruang kelas 6 ini, Bapak Ibu, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu, saya selaku Kepala SDN Rayong 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu datang di SDN Rayong 4. Ya, beginilah suasana di SDN Rayong 4. Bapak Ibu, saya mohon nanti karena ini sebagai kewajiban daripada Bapak dan Ibu guru penggerak khususnya dalam acara menyampaikan materi yang diseminarkan nanti, yaitu berjudul budaya positif. Nah, saya harapkan karena ini penting sekali Bapak dan Ibu, ya,
ini juga untuk menambah wawasan dari Bapak dan Ibu dalam berkarya, ya, dan menambah ilmu pengetahuan. Saya harapkan untuk diperhatikan, dan saya harapkan dalam seminar nanti untuk bisa hidup. Memang kalau itu bisa ditanyakan, ya, itu. Kiranya demikian saja. Nah, seminar ini bisa kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dinyatakan dibuka. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Naryono, Bapak Kepala SDN Rayu 4, yang sudah mendukung setiap kegiatan kita dalam pelaksanaan CGP Angkatan 5 ini. Beliau sangat totalitas mendukung setiap tugas maupun pelaksanaan dari kegiatan guru penggerak ini. Semoga doa beliau akan terus menyertai kita sampai finish nanti, ya. Pada pertemuan kali ini yang memberikan materi terlebih dahulu adalah saya, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, aksi nyata budaya positif ini merupakan salah satu tugas pada modul 1.4 pada program guru penggerak yang diikuti oleh CGP Angkatan 5. Dan di Kecamatan Sunori kita memiliki rekan CGP, diantaranya adalah Bu Maulidia Rahma Prasiti. Beliau adalah guru dari SDN Sidoarjo 1, ahli IT, ahli Google, ya, sangat lengkap. Kemudian berikutnya Bapak Aris Faryono dari SDN Kaligede 2. Beliau adalah ahli pemateri, jadi sangat menguasai materi-materi apapun itu, ya. Dan yang terakhir saya sendiri, tentu saja setiap orang memiliki kelebihan, dan semoga saja saya termasuk ahli dalam bernegosiasi, mengumpulkan teman, berkolaborasi seperti itu, ya. Semoga saja. Saya akan membawakan awal mula pada aksi nyata budaya positif ini, yaitu tentang pendahuluan budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang dikembangkan untuk peserta didik agar memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila yang sudah sesuai dengan pedoman pendidikan di Indonesia. Jadi budaya positif ini tentu saja sudah dilakukan Bapak Ibu semua, ya. Saya yakin sudah dilakukan, namun nanti pada program ini akan diarahkan lagi menjadi lebih baik lagi. Budaya positif dapat dibangun di sekolah dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, mencipta, serta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini akan terwujud manakala sekolah ini menyediakan tempat yang aman, positif untuk seluruh warga di sekolah. Jadi ketika lingkungan sudah terbentuk, maka insya Allah nanti peserta didik akan terbentuk budaya positifnya. Namun ada hal yang perlu ditinjau ulang tentang budaya positif ini, karena budaya positif yang selama ini diterapkan masih tergantung pada disiplin yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jadi disiplin ini masih berupa paksaan, walaupun sebagian sudah lahir dari hati dari peserta didik, ya, dari warga sekolah, namun masih
banyak berupa peraturan-peraturan. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal. Inilah yang akan kita bangun, ya, di mana pembiasaan positif yang diterapkan ini selama ini masih bukan disiplin positif, ya. Jadi masih banyak yang kita misalkan rekan guru disiplin waktu tepat hadir ke sekolah karena ada peraturan, ada fingerprint misalkan seperti itu, atau anak-anak nanti datang ke sekolah karena takut nanti dihukum sama bapak dan ibu guru. Itulah yang nanti akan kita upayakan untuk berubah agar menjadi motivasi internal anak atau peserta didik tersebut. Jadi model disiplin yang dibangun masih berpusat pada murid. Oleh karena itu nanti dimunculkan posisi kontrol guru. Apakah posisi kontrol guru itu nanti kita kupas berikutnya. Ini peran dan tugas kita, ya, Bapak dan Ibu guru ke depan. Di antaranya bagaimana peran kita sebagai pendidik menumbuhkan disiplin pada diri siswa. Terus bagaimana budaya positif ini dapat berkembang dan menjadi kebiasaan karakter seluruh warga sekolah. Berikutnya, bagaimana pendidik menumbuhkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer. Ini tugas-tugas kita, Bapak Ibu guru. Kenapa harus bagaimana? Ya, karena itu harus lahir dari motivasi internal Bapak Ibu untuk bisa mengemban tugas-tugas ini di sekolah. Jadi inilah yang akan Bapak Ibu hadirkan pada kelas dan juga warga di seluruh sekolah. Jadi sudahkah di kelas Bapak Ibu mencerminkan ini? Nah, itu yang akan kita raba-raba sendiri, ya. Kita raba-raba sendiri apakah sudah apa belum ya saya menghadirkan ini seperti itu. Lanjut, perubahan paradigma. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu, penjelasan ini maksudnya stimulus respon itu adalah contohnya peraturan, ya. Peraturan contohnya seperti ini. Kamu harus memakai sepatu hitam saat upacara. Ini kan semacam itu, ya. Memberikan peraturan, ya, atau menegaskan siswa seperti itu. Kamu harus memakai dasi saat upacara. Itu adalah semacam arahan, ya, perintah. Tetapi nanti Bapak Ibu harus mengubah itu, bagaimana menghadirkan anak tadi untuk biasa sendiri, ya. Artinya hadir sendiri. Oh ya, ini hari Senin saatnya upacara, saya berarti harus memakai sepatu hitam, berdasi, ya, atribut lengkap seperti itu. Jadi tidak diarahkan oleh Bapak Ibu. Contohnya lagi kalau di TK, ya, kamu kok mencoret-coret di kelas, itu tidak boleh, ya, itu pelanggaran. Bagaimana nanti kita mengubah cara seperti itu, diubah agar dia bisa memotivasinya dia. Oh, saya tidak boleh menggambar ini. Ini nanti pakarnya akan diulas sama Bu Diah sama Pak Aris, ya, bagaimana caranya menumbuhkan itu, ya. Nah, ini menurut Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda.
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu, tentu saja perubahan itu tidak serta-merta terjadi ya. Setelah materi ini saya terapkan terus waktunya langsung tidak bisa. Jadi perlu pembiasaan keseharian. Dan itu kuncinya tentu saja ada pada Bapak dan Ibu dulu. Jadi sebelum membudayakan di kelas, utamanya Bapak dan Ibu guru juga harus tampil budaya positif, ya, berpakaian rapi, terus datang tepat waktu, tidak terlambat. Jadi budaya-budaya itu nanti akan ditiru oleh anak-anak kita, akan lahir juga menebar ya, kebaikan untuk kebersamaan. Dan tentunya tentang budaya positif ini tidak hanya kita kepada siswa, tetapi kepada seluruh warga sekolah, bahkan masyarakat pun ya. Jadi mulai sekarang kita waktunya untuk berbudaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, stimulus respon itu seperti ini. Realitas kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya kita kan beda-beda, ya kan? Bapak Ibu, beda-beda. Anak-anak jelas memiliki keberagaman di kelas. Tidak bisa dipaksakan anak-anak untuk harus sesuai dengan perasaan atau perkataan Bapak Ibu. Belum tentu mereka sama ya. Kadang anak jangan ramai di kelas ya. Mungkin masih ada yang ramai. Mungkin dia kenapa dia masih ramai? Dia itu mungkin memiliki keinginan tertentu yang kita kadang tidak belum atau mengakomodasinya ya. Semua orang melihat hal sama, padahal teori kontrolnya sesuatu itu berbeda. Saya dengan Pak Aris jelas berbeda. Saya dengan Pak Ari mungkin ada yang sama, tapi berbeda juga, jadi tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal pandangan orang lain belum tentu sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang tadi Bapak Ibu. Mungkin dari dia mencoret-coret dinding itu mungkin ada tujuannya. Harus kita tanya, kenapa kamu kok mencoret-coret dinding seperti ini? Ditanya Bapak Ibu, tidak langsung seperti ini. Jangan mencoret-coret di dinding, nanti saya hukum kamu. Bukan seperti itu, tapi ditanya dulu, kenapa kamu kok coret-coret dinding gitu. Jadi seperti itu. Apakah nanti setelah ditanya Bapak Ibu akan memahami hal itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini kemerdekaan Bapak Ibu ya. Setiap orang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman tersendiri. Jadi setiap peserta didik memiliki kodratnya sendiri-sendiri, tidak bisa diatur sebetulnya. Kita mungkin selama ini malah sering memaksakan kehendak untuk anak-anak ya. Anak-anak mungkin terlalu kita perketat dengan aturan-aturan, dengan tugas-tugas atau apa saja. Saatnya kita berubah ya. Seperti inilah pentingnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini terkontrolnya. Jadi hal-hal yang memaksa itu kita ubah nanti untuk memberikan pilihan ya. Model berpikir menang atau kalah. Yang sebetulnya yang benar itu kita menang ya. Menang kita harus sesuai diri kita sendiri. Apakah mau Bapak Ibu dikontrol seseorang tidak mau kan ya. Ya harus bebas bukan, tetapi nanti bebasnya harus tetap berbudaya positif. Betul kata Pak Hari tadi, budaya positif itu harus dikembangkan. Berikutnya, ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ini yang terpenting ya. Mardika iku jarwanya ora mung lepasing pamrih nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini poin pentingnya dari makna disiplin ini Bapak Ibu ya. Jadi kita hadirkan ke diri kita sendiri motivasi untuk disiplin. Juga nanti kita hadirkan ke siswa. Nah, ini tekniknya bagaimana menghadirkan ke siswa nanti dikupas Budia sama Pak Aris nih. Tekniknya ada Bapak Ibu ya. Bagaimana anak itu nanti, oh ini saya ya, harus seperti ini, motivasinya ada. Nanti akan lebih jelas lagi seperti itu. Jadi kita beruntung sekali memiliki Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu ya. Lihat, ini filosofinya luar biasa. Filosofi tentang merdeka ya, merdeka belajar. Kita di kurikulum merdeka belajar. Jadi ini penting sekali. Kemudian nanti setelah budaya positif itu terbentuk, nanti akan terjadilah namanya nilai-nilai kebajikan yang akan tetapkan ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini sudah terlahir di profil pelajar Pancasila pada IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah mencakup semua nilai-nilai. Jadi nilai-nilai kebaikan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi menolong, terus menghargai teman, itu banyak sekali ya nilai-nilai ini. Menurut The Victus Project nilai-nilai kebajikan ini itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Lihat ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, jujur, ya, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini nanti yang akan dimiliki oleh putra dan putri Bapak dan Ibu. Siap ya? Hadirkan itu kepada putra putri Bapak Ibu. Siap ya? Ya. Banyak sekali Pak Aris ya nilai kebajikan. Ini harus hadir semua, tidak boleh dilanggar ya. Ada ketegasan. Nah, ini harus hadir pada masing-masing warga di sekolah, ya, baik gurunya, baik peserta didik, ya, nanti akan menular ke masyarakat. Saya yakin itu karena nanti peserta didik kita lah yang akan terjun ke masyarakat. Ini penerapan budaya positif di kelas saya, ya. Ini sebetulnya juga sudah diterapkan Bapak Ibu ya. Tapi nanti saya minta setelah hari ini akan dikembangkan lagi. Mungkin Pak Tek nanti menciptakan budaya positif yang lebih kuat lagi bisa. Ya. Ini pada saat anak-anak membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu adalah misalkan nilai-nilai yang disetujui oleh warga kelasnya. Ya, contohnya tidak datang terlambat, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri, menghargai teman, banyak sekali seperti itu. Yang kedua itu budaya positif, memohon izin saat ke belakang atau ke toilet. Jadi harus matur dulu. Ini sudah dibudayakan ya, sudah. Berpakaian rapi, berat saya ini ganteng-ganteng ini ya, rapi, bersih, berdoa sebelum pelajaran, kemudian saat pulang. Ini sudah budaya positif. Mohon bersalaman saat pulang. Ini budaya positif ini ketika sudah menjadi kebiasaan atau menjadi budaya di sekolah itu, saya yakin sekolah itu akan jadi hebat Bapak Ibu ya. Semua orang memiliki komitmen untuk budaya positif. Saya yakin sekolahnya akan maju ke depan ya. Sekolahnya Pak Hari, sekolahnya Pak Joko akan sukses maju ke depan ya. Siswanya luar biasa, apalagi di C201 ini siswa-siswanya
terbaik ya, kemarin juara lomba siswa prestasi itu luar biasa ya, gerak jalan juga semua didorong oleh SDN 1. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan budaya positif di sana sudah berjalan dengan baik. Tentunya ini memotivasi kita yang di SDN kita, SDN 4 untuk bisa juga ya. Jadi ini tugas dan kewajiban Bapak Ibu Guru untuk menciptakan berikutnya. Terima kasih ya, selamat menghadirkan budaya positif di kelas dan sekolah. Oh iya, Pak Hari ada pertanyaan. Pagi itu enggak itu contoh bagaimana itu yang yang ini Pak, ini contoh budaya positif untuk berpakaian rapi Pak Hari. Jadi ini berpakaian rapi, bajunya masuk semua. Ini action Pak, action biasa di kamera. Ya seperti itu Mbak Ari. Nah ini anak-anak rapi ya, bajunya rapi masuk. Iya. Ya terima kasih Bapak Ibu. Demikian adalah ulasan dari saya, walaupun singkat, semoga mengena ya pemaparan sedikit saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya CGB Angkatan 5 dari SDN Sidoarjo 1 kepada Bu Maledia Rahma Prastiti SPD. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dari SDN Rayung 4, Sidoarjo 1, Kaligede 2, Jatisari, Rayung 2, dan Bapak Ibu dari PAUD dan TK Rayung. Terima kasih atas kehadirannya karena telah memenuhi undangan kami untuk diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu dari tugas kami calon guru penggerak Kabupaten Tuban di modul 1.4. Ya, ini kami melaksanakan diseminasi di SDN Rayung 4. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hari dan Pak Joko karena telah mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya. Terutama atas kesediaannya untuk direpoti tempat seperti ini. Lanjut Pak Mul, menyambung dari materi Pak Mul tadi sudah Pak Mul memaparkan materi tentang budaya positif, bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah masing-masing, terutama di kelas kita. Ya. Tidak meluas terlebih dahulu Pak Bu, kita fokus di kelas kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah fokus di kelas kita, insya Allah kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu guru yang lain akan mengikuti kita. Budaya-budaya positif apa yang telah kita lakukan akan diikuti dan akan membudaya di sekolah kita. Nah, materi yang akan saya sampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Seorang psikiater Dan Bosen dalam bukunya Distraction School Discipline ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini kita lebih sempit lagi anak-anak kita, murid-murid kita di kelas di sekolah. Mereka melaksanakan segala sesuatu, tentunya memiliki sebuah motivasi. Motivasi ini dibedakan menjadi 3 seperti yang dicontohkan Pak Mul. Oh, ada anak PAUD atau anak TK yang mencoret-coret dinding kelas, atau ada anak yang kurang tertib dalam berpakaian. Ini mereka memiliki motivasi. Motivasinya apa? Mereka berperilaku. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri.
sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus adalah motivasi yang ketiga. Setelah ini saya akan memaparkan makmul lanjut. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya seorang anak atau kita sendiri sebagai seorang guru datang ke sekolah tepat waktu. Ini motivasi kita apa? Nah, ini kan kita tentunya memiliki motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, seorang anak datang ke sekolah sebelum bel. Wah, saya kalau masuk terlambat saya nanti akan dihukum Pak Guru. Nah, ini termasuk motivasi yang pertama. Dia melakukan segala sesuatu karena takut dihukum. Nah, takut dihukum gurunya. Ini motivasinya eksternal. Jadi dia melakukan suatu nilai-nilai kebajikan karena adanya dari luar, ya, adanya sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada orang lain. Nah, ini merupakan motivasi yang terendah dari perilaku manusia. Nah, anak-anak yang memiliki motivasi ini atau orang dewasa yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan hal ini? Nah, ini untuk menghindari permasalahan yang muncul karena nanti akan berpengaruh pada fisik mereka, psikis mereka, atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, seperti tadi ya, saya tidak ikut ekstra pramuka. Nah, nanti saya pasti akan dihukum. Nah, berarti motivasi dia mengikuti kegiatan sekolah itu hanya untuk menghindari dihukum, bukan motivasi internal apa yang diyakininya bahwa saya bertanggung jawab akan melaksanakan ini. Lanjut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga masih bersifat eksternal. Yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, hadiah, apresiasi. Nah, seperti itu. Manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan tadi. Apa yang akan saya dapatkan? Misalnya saya berangkat pagi, sebelum jam 7 sudah di sekolah. Wah, saya akan mendapatkan apa ya? Apa penghargaan yang akan saya peroleh? Nah, ini motivasi yang kurang sesuai, ya, termasuk motivasi eksternal. Dia melaksanakan suatu nilai-nilai kebajikan ini karena mengharapkan suatu penghargaan. Ini juga kurang baik jika terus membudaya di murid-murid kita, ya, apalagi di kita sebagai seorang pendidik melaksanakan suatu kebaikan atas dasar ingin apresiasi, penghargaan, atau yang pertama tadi takut dihukum, ya, takut pijat print ini nanti bagaimana tujuan tidak cair. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, Pak Mul, untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakininya. Nah, ini anak-anak kita melakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disampaikan Pak Mul tadi. Ada banyak sekali teori-teori yang menyebutkan nilai-nilai kebajikan. Akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukan hal ini? Jika saya disiplin, jika saya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Nah, seperti itu merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berarti ini motivasinya internal, datang dari diri sendiri, ya, bukan karena orang lain. Nah, ini sambungannya tadi materi yang disampaikan Pak Mul, disiplin positif, budaya positif. Kita semua para guru ini, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasar-dasar pendidikan, bahwa pendidikan ini kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak-anak kita, murid kita ini mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tugas guru itu menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi si anak ini misalnya pinter dalam hal olahraga, kita
paksa pinter matematika ya tidak bisa Bapak Ibu, karena dia memiliki kodratnya sendiri. Tugas kita kan apa? Menggali segala potensi yang ada pada anak kita, maksimalkan. Jadi dalam satu kelas ini kan beragam minat, bakat, potensi anak-anak. Ya, misalnya anak yang kecenderungan pada seni, kita ikutkan kejuaraan olahraga karena bukan minatnya, bukan bakatnya, ya tidak bisa maksimal. Nah, tugas kita menuntunlah anak-anak itu sesuai dengan kodratnya, apalagi kodrat zaman ya. Karena yang disampaikan Pak Pol apa-apa hari ini kan sudah berbasis IT ya, karena zaman sekarang ini berbeda dengan zaman Bapak Ibu dulu, misalnya Pak Hari dan Pak Joko waktu sekolah dulu. Nah, kurikulumnya apa? Bu Srikah dulu kurikulumnya apa? Berbeda, nggak bisa kita samakan, kita terapkan ke anak-anak kita ya. Terutama anak PAUD ya, mulai usia PAUD, TK, SD itu kan generasi Z, generasi yang sangat dekat dengan teknologi ya. Jadi kita menyesuaikan seorang guru. Oh, pembelajaran bocah kok diwarai Google wae gak seneng moco. Nah, karena anak-anak itu kan sekarang sudah sesuai tadi Bapak Ibu, kodrat zamannya tadi ya. Mencari informasi melalui internet itu juga proses belajar. Jadi jangan melarang anak-anak gak usah ndelok internet. Kita hindari seperti itu. Kita tugasnya mengarahkan anak-anak. Oh, etika berinternet bagaimana? Bolehnya ini ya. Aturannya seperti ini. Nah, itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Lanjut Pak Mul. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti motivasi tadi, yang pertama itu kan anak tentang hukuman, yang kedua apresiasi, restitusi. Nah, ini materi baru Bapak Ibu. Saya juga baru saja mengetahui teori restitusi ini dari program guru penggerak ini. Nah, jadi materi-materi di JKB ini sangat bagus sekali. Monggo Bapak Ibu jika ingin mengikuti di angkatan berikutnya. Banyak materi-materi yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah dulu. Saya dulu tidak mendapatkannya. Saya dapatkan baru, ilmu baru di sini. Guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Nah, yang dibuat Pak Mul, contohnya ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas berarti nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini di kelas tersebut atau di sekolah tersebut. Jadi kita itu perlu meninjau ulang peraturan. Misalnya Ibu dan Bapak guru di kelas membuat peraturan, siapa yang tidak ikut latihan upacara nanti tak hukum lari 10 kali. Nah, itu kan kita perlu meninjau ulang peraturan-peraturan seperti itu. Kamu kalau masuk musola pakai sepatu kotor mengotori, nah, nanti kamu tak hukum. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut? Nah, seperti di TKYO. Nah, ya nanti kamu nyobek majalah Bu Guru, nanti kamu tak suruh berdiri di depan kelas. Nah, saya pernah menemui hal-hal seperti itu. Selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran berbentuk hukuman itu belum berupa disiplin positif Bapak Ibu, belum merupakan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Karena dasar dari kurikulum merdeka, ruhnya, jiwanya kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar, memerdekakan anak. Bagaimana kita menghamba pada anak, memerdekakan anak ya, bukan berarti merdeka itu melakukan segala sesuatu semaunya, tetapi merdeka itu mereka melaksanakan hal-hal positif, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan apa yang diyakininya. Nah, ini disiplin merupakan identitas sukses, hukuman merupakan identitas gagal. Nah, disiplin positif ini
terbagi menjadi dua, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, materi restitusi nanti akan dikupas Pak Aris lebih dalam lagi. Oh, apa toh restitusi? Bu Siti pasti bertanya-tanya ya, Bu. Penasaran restitusi, saya baru saja ya dapat dari sini. Restitusi itu apa? Nanti kita kupas bersama-sama. Lanjut Pak. Nah, ini tabel yang saya ambil dari Diane Gosen, Restitution, Restruction, School Discipline pada halaman 70 sampai 71 ini ya, bahwa hukuman, kita memberikan hukuman ke anak-anak ini merupakan identitas gagal. Saya menyampaikan hal seperti ini bukan berarti saya langsung mengadakan restitusi, gak pernah menghukum, bukan ya. Kita berubah sedikit-sedikit dengan ilmu atau materi yang saya pelajari ini. Oh, saya jadi paham apa-apa yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum tepat ya. Kalau kita menyampaikan hukuman atau kita memberikan hukuman, jika anak melanggar keyakinan sekolah, anak menyembunyikan kesalahan. Jika konsekuensi atau restitusi, jika kita melaksanakan restitusi, maka murid akan belajar taat peraturan. Restitusi lebih tinggi lagi, anak akan berusaha belajar memecahkan masalahnya. Nah, ini lebih enaknya kita contoh, misalnya gini, anak bermain voli dengan Pak Andi di lapangan. Nah, ternyata di salah satu anak tidak sengaja memecahkan kaca perpustakaan. Contohnya seperti itu. Nah, Pak Andi akan menanyakan, sopo iki sing mecahno kaca, tak hukume. Nah, misalnya seperti itu ya, Bu. Nah, ini anak-anak pasti akan menyembunyikan kesalahan. Enggak mungkin langsung jujur, saya loh Bu yang mecah kaca, kan ya. Oh enggak, aku Bu ini mau dilempar ini, tadi aku mau lo guru-guru passing. Kalau kita awal langsung tak hukum kamu karena melanggar aturan atau melakukan suatu kesalahan, anak akan merasa ini ya, merasa rendah diri, merasa bersalah, lalu merasa sangat melukai hatinya ya, itu. Nah, bagaimana kita menghadapi anak-anak yang melanggar suatu aturan atau kesepakatan kelas? Kita bisa menerapkan restitusi. Nah, anak akan belajar memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Solusi, kalau restitusi ini bicara tentang solusi. Kalau kita melanggar langsung dihukum lari atau apa, itu kan tidak sesuai, tidak akan memecahkan permasalahannya. Nah, permasalahan anak yang dihadapi apa, lalu kita melakukan segitiga restitusi. Nah, hukuman yang kita berikan ini akan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan mesti menyalahkan anak, mengkritik, menyindir dan merendahkan anak tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara, yang memerdekakan anak itu. Kalau kita melaksanakan sebuah restitusi, ini akan menguatkan anak. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, dan ini dibuat oleh anak sendiri. Jadi kalau hukuman, kan mesti guru yang membuat. Oh, kamu tak hukum ini, kamu karena telah melanggar aturan sekolah, kamu harus mendapat hukuman ini. Nah, ini tidak sesuai dengan budaya positif, disiplin positif yang akan kita bangun. Lanjut Pak. Saya mengutip kalimat dari Al-Fiqh bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan ya, di sini kita punya seorang guru, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
Maksudnya ini tadi hukuman penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Nanti ada materi yang sangat menarik bagi kita ya Pak Aris ya. Dihukum oleh penghargaan. Loh, maksudnya gimana? Apakah kita tidak boleh memberikan hadiah kepada anak? Nah itu kan ada teorinya. Bagaimana kita mengapresiasi kinerja rekan kita, bagaimana kita mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh murid-murid kita. Misalnya gini, kamu besok lomba, kalau menang tak hadiahi. Nah seperti itu adalah seperti kita tidak percaya bahwa anak itu mampu melaksanakannya dengan baik. Ya, berarti kan itu sebuah pancingan. Tapi pancingan ini akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik pada diri anak. Nah, nanti dia melaksanakan segala sesuatu kebaikan, melaksanakan tugas-tugasnya, sarono hadiah tadi, sarono apresiasi yang akan kita berikan. Ayo. Nah ini punishment by reward ini dihukum oleh penghargaan. Nah bukunya seperti itu belum Pak? Mengemukakan bahwa penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi misalnya seorang anak melaksanakan suatu tugas karena hadiah atau hukuman, itu kan ya seperti tadi teori motivasi. Dia melaksanakannya bukan karena ini tanggung jawab saya, ini adalah tugas saya menyelesaikannya. Aku apa dikai hadiah atau enggak atau enggak. Ini memang harus saya kerjakan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini, yang tadi disampaikan oleh Pak Mul. Lanjut Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi yang ketiga. Ayo Pak. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya dan bahagia, salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ya, Dr. William Glasser, psikiater asal Amerika Serikat ini menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Won, bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 macam. Lanjut Pak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan anak-anak yang harus terpenuhi agar mereka menjadi manusia yang merdeka. Ya. Bertahan hidup atau survival ini contohnya kebutuhan akan rasa aman, makan, minum, tempat tinggal. Apabila anak kita berangkat sekolah belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, belum sarapan Bu, apakah dia akan konsentrasi belajar? Pasti jam 8:08 sudah ingin istirahat. Nah, itu sering saya lakukannya. Jadi kita sebelumnya menanyakan bagaimana anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Nah, anak itu kan ya makhluk sosial. Bagaimana dia diterima dengan teman-temannya? Ya, tidak ada bullying, ya, tidak ada pilih-pilih teman. Dia merasa diterima sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota di kelasnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, bebas di sini maksudnya bebas mengutarakan apa pendapatnya secara percaya diri, bebas melakukan pilihan-pilihan, dan tentunya pilihan yang mereka buat ini harus dipertanggungjawabkan. Bebas di sini bukan berarti semau anak. Ya, anak pengen apa saja terus dituruti, tidak seperti itu. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini menciptakan bagaimana Bapak Ibu guru menciptakan kesenangan di kelasnya. Ini jagone Bapak Ibu guru di TKN, Pak.
Ya, setiap hari nyanyi-nyanyi gitu ya. Jadi anaknya bahagia. Saya itu sering belajar dengan ibunya juga bahagia dia. Ibu-ibu PAUD dan TK ini sangat ahlinya menciptakan suasana kelas yang meriah, yang menghidupkan agar anak-anak menjadi bahagia. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, ini kekuatan anak-anak sesuai dengan apa yang dilakukannya, ya, bukan atas dasar intimidasi dari orang lain. Ayo, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5 juga, Bapak Ibu, yang diterapkan guru jika kita menemui anak-anak kita ketika melanggar suatu kesepakatan, ya. 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan dalam restitusi, ya. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, menempatkan kita sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau atau kita sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau jenengan menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas atau melanggar aturan, ya, ini jenengan akan bertindak sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau yang teman, manajer, pemantau? Kira-kira yang mana? Pemantau. Pemantau. Pemantau atau manajer, atau kita memposisikan diri sebagai teman? Penghukum. Pernah apa tidak, Pak Andi, kira-kira? Saya juga mengaku ya pernah dulunya melakukan ini, dihukum. Nah, membuat rasa bersalah, mojok no bocah, bukan mojok, memojokkan. Nah, itu kan membuat anak merasa lebih takut pada kita. Benar, anak akan nurut kepada kita, tapi nurutnya karena takut dihukum, bukan karena kesadaran ingin baik. Ayo Pak Mul, nah ini penjelasannya. Kalau melakukan guru sebagai penghukum, pasti kalimatnya seperti ini: kamu salah, patuhi aturan saya. Selalu kamu akan seperti ini. Nah, ini kalau penghukum ini menghasilkan murid akan dendam dengan kita, ya, melakukan hal yang kurang baik. Guru kita ini menghukumku, ya. Pasti akan ada image tersebut kepada kita. Nah, ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, lanjut Pak. Pembuat rasa bersalah. Nah, ini anak melaksanakan, pernah ya? Nah, ini curhat ini Pak Adi. Nah, pembuat rasa bersalah, biasanya kalimatnya kan sudah berapa kali ibu harus memberitahu ibu sangat kecewa kamu melakukan hal ini. Nah, contohnya itu, ya. Gimana coba orang tuamu kalau kamu melanggar aturan seperti ini? Nah, jika guru dalam menghadapi masalah sebagai rasa bersalah ini, ya, yang ketiga yaitu ya teman. Oke. Yang ketiga sebagai teman. Nah, misalnya ada murid baru datang, kita akan melakukan hukuman. Nah, nanti perlu direstitusi Pak Aris ini. Praktek nanti Pak Aris akan cara menghadapi anak. Ini kan salah satu melanggar keyakinan kelas bahwa undangannya jam 10:30. Nah, berarti kan beliau ini melanggar keyakinan keseluruhan kelas. Nah, contohnya ini ya Buning, ya. Mohon maaf, ini contoh. Sesuai pas materi nanti dibuat praktek restitusi, ya.
karena Bu Siti sudah penasaran apa toh restitusi itu. Nah, kalau pemantau tadi yang dipilih Bapak Ibu, kalau kita seringnya memantau ini berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita lakukan di kelas. Misalnya pemantau itu seperti ini. Kamu kok pakai sepatu putih waktu upacara? Aturannya apa? Kita sering menanyakan seperti itu. Aturan hari Senin apa? Harus pakai topi kan? Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau. Kita mantau, oh iki sing melanggar, iki sing tertib. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Pemantau ini pedomannya adalah aturan-aturan yang dibuat. Aturanku ki wis iki. Kamu kalau melanggar, nah seperti itu. Kita memposisikan sebagai pemantau. Kalau manajer, penghukum berbeda lagi Pak. Kalau mantau kita kan mantau sih. Kalau manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, berarti kita kan tidak hanya menyalahkan anak, tidak hanya menghukum, menunjukkan kamu salah ini, kamu salah itu, tetapi kita meminta anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, terima kasih loh, sudah diterima kasih, berarti saya nggak jadi berarti kan kode ini ya. Nah, demikian Bapak Ibu materi tentang teori kontrol, teori motivasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang telah saya pahami dari modul-modul guru penggerak budaya positif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, aplaus untuk Bu Olivia Prasetya yang sudah memberikan kita pencerahan tentang apa tadi, hukuman tentang apa? Motivasi ya, tentang teori motivasi. Bapak Ibu, berikutnya akan dihadirkan materi tentang keyakinan kelas oleh CGP kita, Bapak Aris Karyono, SPD SD dari SDR KBBD 2. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Kepala SDN Payung 4 dan SD Sidoarjo 1 yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin meminta izin untuk menyampaikan materi ini. Panjenengan semua yang di depan-depan ini rata-rata senior saya, ada Pak Hari, Pak Joko, Bu Siti, dan yang lain-lain. Bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu guru, saya hanya mengajak panjenengan untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin orang Rayu 4 dan Sidoarjo itu belum tahu saya ini orang baru Bapak Ibu. Kalau ketemu dia sama Pak Polkan dia senior, saya ini baru jadi. Mohon izin ya. Oke, Bapak Ibu, saya menyampaikan dua materi pada kesempatan kali ini, yaitu materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nanti sebelum saya sampaikan, saya harapkan panjenengan semua setelah pembelajaran pada hari ini, panjenengan dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas Bapak Ibu, yang menjadi landasan kita dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di sebuah kelas. Yang kedua, nanti panjenengan semua diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, terbuka,
dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di kelas atau di sekolah masing-masing. Dan yang ketiga, nanti panjenengan semua diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Sebelumnya saya tidak pernah dengar istilah atau informasi apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selama ini yang ada di sekolah saya dan sekolah Bapak Ibu mungkin tata tertib Bapak Ibu, lebih ke itu. Dan saya yakin untuk di semuanya keyakinan kelas juga merupakan suatu yang baru. Sepintas sama Bapak Ibu, tapi ada perbedaannya. Dan intinya, kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah. Nah, siswa berusaha mematuhi apa yang sudah diatur oleh sekolah. Tapi di keyakinan kelas, nanti kita mengajak peserta didik atau siswa-siswa kita untuk membuat keyakinan atau peraturan-peraturan sendiri yang akan mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jadi di sini cirinya ada siswa terlibat dalam membuat peraturan itu. Selama ini kenapa siswa sering melanggar peraturan Bapak Ibu, selain melanggar tertib? Yang pertama faktornya karena ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dan yang kedua, mereka menganggap bahwa tata tertib yang ditempel itu hanya sebuah tulisan, karena dia tidak terlibat dalam pembuatan aturan itu. Mereka belum merasa dilibatkan dan belum merasa dihargai. Aku gak mau gawe kon ngelakoni. Nah, seperti itu mindset di siswa kita. Lanjut, balik dulu. Nah, apa keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal dalam suatu kelas, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Maksudnya Bapak Ibu, nanti keyakinan kelas yang dibuat siswa itu harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Sebagai contoh kecil, misalnya ada sebuah keyakinan kelas yang menyatakan begini: sholat rutin, sholat zuhur, laksanakan sholat zuhur secara rutin. Kalau ada siswa yang beragama Kristen, apakah juga masalah sholat zuhur? Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kita pastikan bahwa peraturan kelas itu dapat dilaksanakan oleh semua warga kelas. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut Pak Bul. Nah, prinsip pembentukan keyakinan kelas, nanti kita sudah mengarah ke bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kita harus beralih dari tata tertib menjadi sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau tata tertib yang kita punya di sekolah Bapak Ibu, harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan lain-lain. Nanti kalau kita buat peraturan kelas, kita gunakan kalimat-kalimat yang lebih simpel, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang disampaikan Pak Mul dan Bu Diah tadi. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal dan positif. Maksudnya, di keyakinan kelas itu tidak ada pernyataan negatif. Seperti ini Bapak Ibu, tidak boleh mengganggu teman. Pernyataan tidak boleh ini Bapak Ibu, itu adalah merupakan pernyataan negatif. Jadi kita buat keyakinan itu dalam kalimat yang positif menjadi seperti ini: sesama teman harus saling menghargai, seperti itu. Jadi jangan dimunculkan istilah yang negatif. Yang ketiga, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau itu berupa peraturan kelas atau keyakinan kelas, ya harus berlaku di lingkungan kelas, dan pastikan semua warga kelas bisa melaksanakannya. Yang keempat, tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua pendapat dari siswa kita, kalau mereka mau terlibat dalam membuat peraturan kelas, saya yakin akan banyak kemauan mereka yang sama-sama, Bapak Ibu. Nah, kemauan yang sama nanti ini kita kumpulkan, kita kerucutkan menjadi sebuah nilai kebajikan yang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Misalnya, selalu bersikap positif. Itu simpel, Bapak Ibu. Tapi di dalamnya sudah mencakup semua aktivitas. Kalau di tata tertib kan rinci jelas ya. Harus datang berapa menit sekian, ini tidak boleh pulang sebelum. Bagi anak yang melanggar peraturan ini akan disanksi seperti ini, seperti itu, Bapak Ibu. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Nah, mereka semua kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya begini, Bapak Ibu, keyakinan kelas yang kita buat tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Misalnya dalam suatu periode 1 tahun pelajaran atau 1 semester, kita buat 4 saja keyakinan kelas. Kita evaluasi berseiring waktu. Nanti apabila pelaksanaan keyakinan kelas sudah maksimal, beberapa nilai itu sudah tercapai, kita bisa buat keyakinan kelas lagi, nilai-nilai yang baru yang belum bisa diwujudkan, seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, Bang Mul. Nah, ini prosedurnya. Bagaimana kalau Bapak Ibu guru ingin membuat keyakinan kelas? Caranya piye? Kalau biasa tata tertib itu sekolah patok bangkong ditempel di kelas, itu beberapa tahun tidak akan ganti, dibiarkan saja. Nah, kalau keyakinan kelas, setiap kita mempunyai peserta didik baru, kita harus buat terus, karena setiap anak itu kemauannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Anak itu unik dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, yang pertama yang bisa panjenengan lakukan, mempersilahkan warga kelas bercurah pendapat. Nanti Bapak Ibu bisa buat sebuah kertas plano, kertas apa, manila besar tuh, Bapak Ibu. Nah, dengan tulis di situ, aku ingin. Nanti anak-anak biar menulis, dia ingin apa di kelas itu. Oh, ingin supaya tidak bertengkar lagi, ingin tidak saling membuli. Pasti anak akan menulis semua keinginannya, Bapak Ibu. Ya, ditulis semua keinginannya, apa yang dia mau terjadi di kelas itu, termasuk apa hal positif atau hal negatif yang mereka alami supaya tidak terjadi lagi di waktu-waktu berikutnya. Setelah anak bercurah pendapat, langkah keduanya mencatat semua masukan hasil curah pendapat tadi di kertas besar. Anak ditempel-tempelkan saja hasilnya tadi. Kalau saya membuat kemarin, anak saya beri kertas kotak kuning dan lain itu, Bapak Ibu, yang bisa ditempelkan. Nah, anak harus tempel saja di bawah. Semua menempel keinginannya. Di kelas itu mau seperti apa, seperti itu. Setelah itu dilakukan, yang ketiga, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi anak-anak membuat tentu ada yang negatif, Bapak Ibu. Saya tidak mau ini, tidak mau ini. Rubahlah menjadi kalimat yang positif. Seharusnya, seyogyanya, selalu seperti itu. Yang keempat, ajak warga kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Tadi yang anak-anak tulis itu kita kelompokkan, Bapak Ibu. Kita kelompokkan. Apakah tadi yang anak tulis itu termasuk nilai kerukunan, nilai disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Ajak mereka menemukan. Tujuannya nanti kalimat-kalimat yang kebajikan itu tadi bentuknya simpel, sehingga mudah diingat siswa. Kita kumpulkan. Terus yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga kelas dipersilahkan meninjau. Kita buat dalam tulisan bentuk besar, kita tulis hasilnya sesuai dengan kemauan siswa tadi. Anak kita suruh mengecek, Bapak Ibu, apakah ini benar keyakinan yang kamu sepakati. Kita suruh ngecek mereka. Jadi mereka nanti merasa dilibatkan, Bapak Ibu. Mereka dalam dirinya akan tumbuh tanggung jawab atau keinginan untuk melaksanakannya. Yang terakhir,
keyakinan kelas dipajang di dinding yang mudah dilihat semua orang. Seperti tak boleh Bapak Ibu. Tapi ini udah kurang besar nih Bapak Ibu. Besar dipajang dalam bentuk banner lebih mudah biar anak-anak setiap hari bisa melihatnya, bisa menjadi pengingat dia untuk selalu melakukan apa yang dia yakini tadi. Lanjut Pak Mul. Contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Anak-anak kalau buat kalimat seperti ini tidak bisa Bapak Ibu. Kita yang membantunya, mengarahkan sehingga menjadi kalimat-kalimat yang universal. Contoh kelas 5, selalu bersikap positif. Tadi ini mungkin dari anak-anak hasilnya dilarang mencuri barang teman dan lain-lain. Kita yang mengelompokkan seperti itu berdasarkan persetujuan anak. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Contohnya. Lanjut kamu. Nah ini contoh yang saya lakukan di kelas saya, walaupun bentuknya kurang meyakinkan Bapak Ibu nggih. Musiknya tidak ada Bapak. Nah, langkah pertama kita bisa sosialisasi dulu Bapak Ibu dengan warga kelas, sosialisasi akan pentingnya keyakinan kelas. Sinyalnya nih Bapak Ibu. Sinyalnya ini yang ini sadar kamera mau disyuting ini. Ini, waduh. Tapi udah jalan kamu ya? Sekarang tidak ya? Waduh. Udah tadi percepat kamu biar kata saya. Masuk. Biarkan. Iya. Lanjut. Nah, ini yang tuh tampilkan. Ya. Sebentar, tampilkan. Dari awalnya. Nah, tadi lanjut. Setelah panjenengan sosialisasi, panjenengan sampaikan apa itu keyakinan kelas dan pentingnya buat mereka. Nah ini Bapak Ibu, gak perlu natural. Nah ini proses surah pendapat Bapak Ibu. Anak-anak menuliskan apa yang dia inginkan di kertas yang kecil-kecil tadi. Setiap anak boleh memilih menulis beberapa yang dia inginkan, tidak harus satu. Nah ini proses surah pendapat Bapak Ibu ya. Anak-anak menuliskan yang dia inginkan. Anak-anak desa seperti ini Bapak Ibu, mungkin anak-anak yang numpang lebih bagus lagi ya. Ini anak paling kecil ya. Lanjut. Nah ini setelah proses pendapat selesai, anak-anak diminta menempelkan tadi itu. Lanjut kamu. Nah ini proses kita mengajak siswa menemukan keyakinan, penilaian kebajikan tadi Bapak Bu. Kalimat-kalimatnya kita kelompok-kelompokkan menjadi suatu keyakinan. Kita ajak siswa kita. Ini saya kelompok-kelompokkan Bapak Ibu hasil tadi. Jadi 1, 2, 3, 4 poin kebajikan yang akan diyakini oleh siswa tersebut. Nah ini meninjau dan menyetujui hasil. Setelah keyakinan tadi terbentuk, anak-anak kita libatkan untuk menyetujuinya, menandatangani tanda tangan di kertas itu Bapak Ibu, sebagai bentuk bahwa dia bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan itu. Nah setelah ini tugas panjenengan membuat keyakinan tadi menjadi bentuk yang lebih menarik, bagus, ditempel di dinding kelas biar anak selalu ingat dan melaksanakannya. Ya, sinyalnya. Lanjut ke cara bisa dipahami Bapak Ibu tadi itu prosesnya. Mudah-mudahan bisa panjenengan terapkan. Saya yakin kalau panjenengan di kelas ya dari tata tertib berubah ke keyakinan akan terjadi perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah membuktikannya walaupun belum signifikan. Tidak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas yang sudah terbentuk disetujui oleh warga kelas termasuk gurunya. Dalam bentuk dibuat yang menarik, ditempel di kelas
agar bisa selalu dibaca dan menjadi pengingat. Oke. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita ke materi kedua, segitiga restitusi. Walaupun keyakinan kelas sudah kita buat Bapak Ibu, sudah kita sepakati, siswa sudah sepakat, tapi dalam pelaksanaannya pasti tetap akan ditemukan pelanggaran keyakinan tadi. Karena yaitu Bapak Ibu, anak itu diulik tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan di tengah perjalanan pasti ada suatu kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tugas kita untuk menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran yang positif. Di materi ini tujuan kita hari ini nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Yang kedua, nanti diharapkan panjenengan setelah hari ini bisa menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin agar menjadi murid yang merdeka. Bapak Ibu, sebelum saya mengenal modul ini Bapak Ibu, saya seperti Bapak Ibu, posisi kontrol saya di kelas itu sebagai penghukum yang banyak, sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Terakhir pemantau itu jarang sekali, penghukum yang jelas. Tidak usah kita saya mengakui saya pribadi Bapak Ibu. Penghukum dalam hal ini hukuman itu bisa fisik, bisa verbal Bapak Ibu. Kita berkata kasar kepada siswa itu sudah hukuman Bapak Ibu. Tidak harus fisik, jiwit dan lain-lain. Saya jiwit pun pernah Bapak Ibu. Nah, setelah saya belajar modul ini, baru saya sadar Bapak Ibu, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu salah besar Bapak Ibu. Sadar saya, dan saya sudah mulai berubah Bapak Ibu, walaupun sedikit berusaha tidak untuk menghukum anak dalam bentuk apapun. Tapi kemarin tuh sempat begitu lagi Bu saya, ya karena anak kan banyak ya, sempat masih memberi hukuman secara verbal tidak sengaja Bapak Ibu. Akhirnya saya sadar lagi, oh saya salah tadi. Proses, tidak langsung kita bisa menjadi baik seperti yang kita inginkan, ada prosesnya Bapak Ibu. Nah, apa restitusi Bapak Ibu? Ini restitusi itu adalah pengganti hukuman dan lain-lain tadi Bapak Ibu. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jason Gosen, dan ini sudah terbukti ampuh dan benar dapat mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa tanpa hukuman dan penghargaan tadi. Namun pelaksanaannya Bapak Ibu jangan berharap langsung anak berubah total, tidak Bapak Ibu, sedikit. Apa restitusi Bapak Ibu? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid. Maksudnya kolaboratif itu ada kerjasama, mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa itu sendiri, untuk mencari solusi masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut Pak Mul. Nah, restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling bawah itu tahapan stabilkan identitas. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua ada tahapan yang namanya validasi tindakan yang salah. Dan terakhir ada tahapan namanya menanyakan keyakinan. Apa toh tahapan-tahapan itu dan bagaimana cara melaksanakannya? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu, anak-anak yang melanggar peraturan itu karena dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita sebagai guru harus jeli, ya pasti itu. Entah itu kebutuhan akan kasih sayang, entah kebutuhan akan penguasaan merasa diakui. Oh, aku pintar main bal-balan. Nah, seperti itu.
Apakah kebutuhan akan kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, uang saku belum tercukupi tadi, dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, anak yang melanggar peraturan itu berarti dia identitasnya gagal Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus menumbuhkan motivasi anak agar dia menjadi orang yang positif. Jadi kita buat anak untuk menyadari bahwa dia mampu memperbaiki kesalahannya. Nah, lanjut Pak Bu. Ini yang bisa kita lakukan kepada anak yang melanggar peraturan tadi. Yang pertama kita lakukan, ajak siswa berdiskusi 4 mata Bapak Ibu dengan panjenengan, dengan nada yang selembut mungkin, dengan penuh kasih sayang. Kita tanyakan seperti ini, kita beri penguatan dia. Kalau dia berbuat salah, nah tidak apa-apa berbuat salah, Bapak juga pernah melakukan. Nah, kalau kita buat seperti itu, anak tidak merasa gagal dia pasti tunggu supaya saya dipahami. Bisa juga dengan tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu suatu proses anak. Iya. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan seperti itu. Ya, apakah di sini berbohong diperbolehkan Bapak Ibu? Kalau panjenengan tidak pernah melakukan itu, apakah panjenengan boleh mengatakan itu? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, tidak apa itu. Fokus ke tujuan panjenengan adalah merubah identitas gagal menjadi identitas sukses Bapak Ibu. Ini juga yang paling bagus ya. Kita bisa menyelesaikan ini dari masalah ini maksudnya. Terus ada lagi, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin kita sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi anak tidak merasa terbebani dengan hukuman-hukuman tadi Bapak Ibu. Ada juga kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apa kamu sedang menjadi teman baik buat dirimu sendiri? Tidak mungkin anak tidak berteman dengan orang lain Bapak Ibu. Nah ini, nanti ini bisa panjenengan kembangkan sendiri. Intinya pertanyaan yang panjenengan munculkan itu mengarah kepada membangun motivasi anak untuk menjadi dari yang tadi menjadi yang sukses Bapak Ibu. Lanjut Pak Mul. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya, nah ini Bapak Ibu, anak kalau berbuat salah, menyalahi peraturan, melanggar peraturan itu pasti karena kebutuhannya belum terpenuhi. Kebutuhan apa? Nah, di sini guru harus mampu memahami. Kita mencoba memahami apa toh maksudnya, apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu. Kita menganalisis, oh kebutuhan apa dia yang belum kita penuhi ini. Kalau misalnya kebutuhan itu kok tidak terjadi di sekolah, ya panjenengan berkomunikasi dengan wali murid untuk memenuhi kebutuhan tadi. Misalnya kebutuhan akan bertahan hidup Bapak Ibu, anak belum sarapan. Panjenengan tidak perlu menyediakan sarapan, tidak Bapak Ibu. Panjenengan tanya anak, kenapa kamu kok mengambil makanan temanmu nak? Oh, ternyata di rumah dia belum sarapan. Ini kalau guru tidak kenal restitusi Bu, kamu salah kok ambil makanan temanmu itu, melanggar peraturan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita pahami anak. Oh berarti faktor yang belum terpenuhi anak itu adalah apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nanti kita komunikasikan dengan orang tuanya bahwa setiap pagi sebelum berangkat sekolah anak harus sarapan dulu. Ini pertanyaan yang bisa diberikan Bapak Ibu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya kita gali apa alasan anak. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Misalnya kemarin terjadi di sekolah saya Bapak Ibu, anak bermain bola. Jangan Bapak Ibu. Ini nyata terjadi Bapak Ibu. Ya, anak perempuan di pinggir lapangan dia teriak, oh Iqbal gak iso bel-belan, gak iso. Anaknya marah Bapak Ibu. Bocah itu kualet atau enggak anaknya. Nah, ini saya dapat laporan dari guru olahraga. Akhirnya saya tidak lanjuti menggunakan restitusi tadi. Ya kita harus tahu alasan anak begitu tuh apa. Iya. Ini kalau kita posisi sebagai penghukum, wah bahaya anak ini, bahaya dia ya. Iya.
Nah ini juga bisa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kita tidak menyalahkan anak Bapak Ibu. Kita kaitkan dengan nilai-nilai positif yang bisa ia buat. Nah, kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik lagi sikapnya, itu maksudnya. Lanjut Pak Mul. Nah, 3. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 tadi, dan langkah 2, tindakan yang salah divalidasi, anak akan siap untuk direstitusi Bapak Ibu. Kita hubungkan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di kelas tadi. Oh. Lanjut Pak Mul. Ini pertanyaan yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas yang belum kamu laksanakan? Apa bayangan tentang kelas kita? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Setelah itu kita berikan dan 3 tahapan sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Disinilah anak siap kita berikan restitusi dan menyelesaikan sendiri masalah yang ia timbulkan tadi tanpa menghukum mereka. Lanjut teman. Nah ini contoh saya melaksanakan restitusi. Pak Alis mendapat laporan dari Pak Eko Tugas bahwa tadi saat pembelajaran tugas terjadi masalah sama kamu. Jangan dilihat orangnya Bapak Ibu. Nanti Pak bisa membantu. Jadi Pak ini anak yang nyaduk temannya tadi. Pertama saya restitusi tidak seperti ini Bapak Ibu, kalimatnya masih tidak terlalu bagus seperti ini kan saya konsep yang ini. Ini masalah katakan. Sebelumnya saya tidak seperti ini. Ya. Laporan dari Pak Eko Tugas bahwa tadi saat pembelajaran tugas terjadi masalah sama kamu. Kita bisa Yang saya udah 1 itu hanya saya buat skenario yang apa? kita bisa menangkap. Ya Pak, tadi pas kemarin sepak bola saya dengan ramai manusia. Ini siang-siang Bapak Ibu jam berapa? Jam 11 lebih. Gurunya sudah mulai kusut itu gurunya. Saya tidak bisa selain lalu saya mau dilihat karena mereka punya Ya, nanti saya perbaiki kalimatnya. Jadi Apa ada informasi lain yang bisa kamu tambahkan? saya menanam kepikirannya tidak terlalu keras. Cukup Bapak Ibu, nanti bisa kita lihat langsung kalau panjenengan memang mau lihat itu monggo. Loh, terima kasih Bapak Ibu. Nah, berarti materi yang saya sampaikan sudah final Bapak Ibu. Saya harapkan setelah pembelajaran hari ini panjenengan bisa menerapkan tadi keyakinan kelas dan restitusi di kelas panjenengan masing-masing. Betul yang dikatakan Bu Diah Bapak Ibu tadi, kita untuk berubah tidak perlu menunggu orang lain Bapak Ibu. Kita mulai dari kelas kita. Nanti kalau guru lain melihat kita berubah, pasti akan timbul gregetnya untuk mengikuti kita. Betul Bapak Ibu. Dan saya di sini Bapak Ibu, karena materi yang saya sampaikan sudah berakhir, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelumnya Ibu yang mau tanya, monggo silakan. Lupa saya ya. Ada yang mau tanya, monggo silakan ya. Terima kasih Pak Aris. Ini Bapak dan Ibu, pentingnya kita ikut dalam seminar ini budaya positif ini penting sekali untuk kita. Kita harus berubah. Ini sebenarnya harus satu kecamatan Pak. Saya ini senang sekali saya mendengarkan. Terima kasih sekali untuk SDN Sidoarjo 1 maupun 4 yang maupun Rayu 2 Flu TK yang bisa menerima ini.
ternyata bagus sekali ya, pemecah-pemecahnya bagus sekali ya. Kemudian hanya pertanyaan saya sedikit saja ini ya, kesepakatan kelas tadi ya. Yang jelas kita harus bisa memecahkan masalah di kelas ya, di kelas itu. Apabila menjumpai murid Pak ya, murid yang kebanyakan sini itu ada tapi sudah keluar semua, muridnya satu kelas nakal semua ya. Itu kebetulan muridnya Pak Mul dulu di tengah jamnya. Nah itu mungkin waktu itu kalau Pak Mul sudah membuat kesepakatan kelas, tapi pada waktu itu belum ada, karena ini hal yang baru Pak. Ini saya harapkan ini bisa ditularkan di semua, di Kecamatan Senowi lah istilahnya. Kita yang ini kebetulan, terima kasih sekali, itu anaknya nakal-nakal semua Pak. Jadi kalau mungkin dia itu kan ego disiplin, maksudnya harus begini, harus begini. Nah, pada waktu kesepakatan kelas misalnya ada anak yang demikian, mudah-mudahan memang tidak ada, tapi ini hanya suatu pertanyaan ya, anaknya tuh nakal-nakal semua, membuat kesepakatan kelas itu misalnya, kalau kamu telat 5 menit dihukum. Nah, dihukum paling enggak kamu berdiri di depan kelas, misalnya memaksakan diri lah, itu rata-rata. Nah, bagaimanakah untuk menghadapi anak yang demikian, walaupun tadi sudah dijelaskan di segitiga restitusi ya. Ya, untuk lebih mudahnya, karena mungkin ada lah mungkin di kelas-kelas yang lain yang demikian. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Hari, Bapak Ibu. Iya Pak Hari, terima kasih pertanyaannya. Ini memang rata-rata terjadi di sekolah-sekolah di lingkungan kita Pak Hari. Selalu ada anak-anak yang seperti itu, karena memang anak-anak itu unik. Seperti dijelaskan tadi Pak Hari ya, kita sebagai guru harus mampu mengidentifikasi apa kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Dia nakal dan lain-lain Pak Hari, itu jangan-jangan 5 kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi semua Bapak Ibu. Tingkat kenakalan itu tergantung itu Bapak Ibu. Anak yang 5 kebutuhan dasar sama 2 kebutuhan dasar belum terpenuhi beda. Jadi makanya dikatakan tadi bahwa restitusi adalah proses kolaboratif Bapak Ibu. Ada kerjasama antara guru, kepala sekolah dan wali murid. Memang pekerjaan tidak pekerjaan mudah Bapak Ibu, tapi kita bisa mulai dari sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Misalnya satu kelas panjenengan kok nakal semua Pak Hari, misalnya Pak Hari, panjenengan jangan mengarahkan anak buat peraturan yang banyak Bapak Ibu. Satu cukup, satu saja yang bisa mengakomodasi kemauan anak tadi. Setelah satu ini dalam pelaksanaannya bisa terpenuhi, nanti kita bisa meninjau kembali peraturan itu. Jadi tidak langsung harus berubah total, tidak Pak Hari, sedikit demi sedikit. Nah, saya ketemu modul ini juga baru kemarin Bapak Ibu. Baru kemarin, jadi ya melaksanakannya pun masih sedikit-sedikit Bapak Ibu. Izin tetap aja ada anaknya, bandel dan lain-lain. Karena tidak mungkin dalam satu kesempatan kita bisa memenuhi semua kebutuhan anak itu. Mungkin hari ini berapa anak dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Kita hanya bisa memenuhi apa yang bisa kita lakukan. Kalau yang tidak bisa, komunikasikan dengan wali murid atau orang tua murid. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mungkin. Intinya itu Bapak Ibu. Pedoman kita tidak ada anak yang salah, tidak ada anak yang nakal. Iya, itu pedoman kita. Apapun itu, karena di teori posisi kontrol itu setiap anak pasti punya keinginan, punya kesempatan untuk berubah menjadi yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan itu dibutuhkan waktu. Demikian Pak Hari penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo yang lain.
melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Heri tadi. Untuk kasus yang disampaikan tadi, kalau di SD Rayo 4 ini pernah punya anak dalam satu kelas itu mengalami kayak penyakit, pokoknya nakal label. Nah itu bukan karena ya mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi antara yang dirasakan anak-anak itu, tetapi kayaknya itu tuh kayak tuntutan. Jadi aku tidak nakal, gak melu bunyi, gak melu gini. Jadi kayak apa ya? Karena mayoritas. Jadi dalam satu kelas itu dengan jumlah 24 itu yang perempuan hanya 6 gitu. Nah, dari jumlah perbandingan yang tidak imbang dengan jumlah seperti itu, anak yang misalnya anaknya pendiam, anaknya tidak ikut dalam gabung seperti mereka anak-anak nakal, dia malah dibully. Dan itu sudah ada korbannya juga. Sempat ya kemarin viral ya, jadi viral pada waktu itu. Nah itu karena ya itu mayoritas. Jadi kalau tidak ikut nakal, tidak ikut gengnya. Nah, kalau solusi seperti itu berarti kan kasusnya kasus berjamaah sama itu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Ya, intinya kita sebagai guru jangan putus asa, jangan putus asa. Segitiga refleksi tadi sudah melalui penelitian yang cukup panjang dan melelahkan Bapak Ibu, dan diakui dunia cara itu cara yang efektif. Nah, itu mungkin terjadi karena masih kurangnya kolaborasi. Jadi kalau kita melaksanakan restitusi ini berhasil secara maksimal, semua harus melaksanakan. Jadi kita mulai dari kelas rendah, kita pupuk, kita terapkan anak seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin kalau dari kelas rendah dilaksanakan, kelas-kelas berikutnya kita hanya akan memulai saja. Seperti apa yang dikatakan Diajar Diwanono, kita hanya bisa menuntun anak tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Ibarat kita menanam jagung dalam bumi, kita tidak bisa merubah jagung itu menjadi padi, tapi kita bisa menyirami jagung, memupuk, menyingkirkan gulma-gulma dan lain-lain agar jagung itu menjadi tanaman yang tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan anak kita Bapak Ibu. Intinya restitusi dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan Bapak Ibu. Nah, akan lebih baik pandangan restitusi dan tidak sama sekali, daripada tidak sama sekali. Nah, pasti saya yakin akan ada perubahan-perubahan, walaupun perubahan itu tidak terjadi saat itu Bapak Ibu. Mungkin di kelas selanjutnya atau di kelas berikutnya. Kalau kelas 6, mungkin di SMP-nya kalau ibu gurunya juga menerapkan ini, lama-lama anak akan menjadi sesuai yang kita inginkan. Ya intinya kita jangan menyerah, tetap harus melakukan itu demi tumbuhnya anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian Bu Nadia, ini tanggapan yang bisa saya berikan. Ada yang lain lagi? Kalau tidak, saya sebagai pemateri dan mewakili teman-teman yang lain, Bapak Ibu, apabila ada kekurangan dan apa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada ini bersama teman-teman bermanfaat dan dapat diterapkan dalam keseharian melaksanakan tugas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.